Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Miss akan membahas beberapa soal yang termasuk kisi-kisi dari teman kalian. Nah, ini di kisi-kisi MIT untuk matematika. Pada soal nomor 1 ini membahas tentang skor. Jadi kalau dapat soal cerita membahas tentang skor, yang pertama kali kita lakukan adalah tentukan nih ada berapa kali dia menang. Terus ada berapa kali dia seri, dan ada berapa kali dia kalah. Kalau di soal cuma ada menang kalah, ya berarti menang dan kalah saja yang kalian tulis. Serinya nggak usah ditulis. Oke. Nah, di sini dia menang itu sebanyak ada berapa kali? Kalau kita perhatikan di sini dia katakan dia tim ini main 15 kali, diantaranya 8 kali menang tuh. Oke. Kemudian di sini ada dia bilang 4 kali seri. Oh, berarti di sini serinya ada 4 kali. Kemudian kalahnya ada berapa kali? Karena dia bilang di sini menangnya. Mainnya 15 kali, maka pasti dari 15 kali ini dia sudah menang 8 tuh. Lalu dia seri 4. Berarti dia sudah bertanding sebanyak 12 kali. Maka masih ada bertanding sebanyak 3 kali, dan ternyata di 3 kali pertandingan itu dia kalah. Oke. Maka dia kalah 3 kali. Nah, kalau kita hitung baik-baik, 8 tambah 4, 12, 12 tambah 3, 15. Jadi cocok ya, timnya itu main sebanyak 15 kali. Nah, selanjutnya, kalau kalian sudah mengetahui berapa kali dia menang, seri dan kalah, tentukan skornya. Nah, kalau skor menang itu, kalau 1 kali menang kita dapat skornya adalah plus 4. Berarti di sini dikali 4. Kalau skor seri, di sini dia bilang mendapatkan skor 2 kalau dia seri itu. Oke. Maka di sini kali 2. Dan kalah mendapatkan skornya minus 1, artinya berkurang. Ini minus 1. Nah, kalau kita mau tahu berapa total skor yang didapatkan, berarti ini semua nanti tinggal kita tambahkan. Itulah yang disebut sebagai total skor. Skor menang itu ada 8 kali 4, 32 poin. Skor seri 4 kali 2, 8. Skor kalah dapat minus 3. Jadi kalau kita tambah 32 tambah 8, 40. 40 ditambah minus 3 sama saja dengan 40 dikurang 3, yaitu 37. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau terlalu cepat silakan kalian pause ya, baru lihat pembahasannya yang tadi. Nah, untuk di soal nomor 2, di sini kita punya soalnya 2/3 dikali dalam kurung 3/4 ditambah 2/3 ditambah 5/2. Nah, di sini Miss karena angkanya kecil-kecil ini 2, 3, 4, ini bisa kita tebak. Kita bisa tebak bahwa ada sebuah nilai KPK-nya ada di perkalian 4, ada juga di perkalian 3, dan ada juga di perkalian 2. Oke. Kalau angkanya besar-besar, berarti ini kalian susah untuk menebak angka, bisa jadi angka berapa nih. Nah, kalian kerjakan dengan metode kupu-kupu. Tapi kerjanya satu-satu nih. Kerja dulu pasangan yang ini, hasilnya nanti baru dikerjakan lagi dengan 5/2-nya. Oke. Nah, tapi karena di sini Miss akan jelaskan secara singkat, maka di sini Miss akan pakai metode KPK. Ingat ya, ini kan ada operasi perkalian dan dalam kurung penjumlahan. Urutan pengerjaan operasi hitung bilangan itu mulai dari dalam kurung dulu. Setelah dalam kurung diselesaikan, baru pindah kerjakan kali bagi. Setelah kali bagi diselesaikan, baru pindah ke penjumlahan atau pengurangan. Nah, di soal ini ada dalam kurung, berarti kita kerjakan dulu nih semua yang berada di dalam kurung sini. Nah, apa yang kita mau kerjakan di dalam kurung ternyata penjumlahan pecahan. Untuk penjumlahan pecahan, syaratnya penyebutnya harus sama. Maka kita cari dulu yang namanya KPK dari setiap penyebutnya. Nah, di sini kita punya 2, 3, dan 4. Nah, untuk menentukan ini, Miss akan bikin yang namanya kelipatan-kelipatan 2, 3, dan 4 dulu. Kelipatan 2, Miss bikin dulu sebanyak 5 kali. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10, 6 kali 2, 12.
Oke. Nah, Miss bikin 1, 2, 3, 4, 5, 60 dulu. Lalu di perkalian 3, 1 kali 3, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12, 5 kali 3, 15. Lalu di sini Miss bikin lagi 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, 4 kali 4, 16. Miss berhenti kenapa? Karena kita sudah lihat ada angka yang sama tuh di setiap kelipatan. Angka yang sama itulah yang kita sebut sebagai KPK. Artinya semua penyebut ini bisa kita ubah menjadi bilangan 12. Makanya ini jadi per 12, tambah per 12, tambah per 12. Bagaimana perubahannya 4 menjadi 12? Ternyata kalau kalian perhatikan 4 itu butuh sebanyak 1, 2, 3. Butuh dikali 3. Kalau di bawah dikali 3, maka di atas juga harus dikali 3. Konsep pecahan senilai. Ingat, kita hanya mengubah bentuk penulisan, bukan mengubah nilai. Jadi 3/4 kita ubah bentuknya itu, penulisannya menjadi seperti apa. Tapi nilainya tetap sama. Nah, berarti harus dikalikan nih. Kalau 4 dikali 3, di atas juga harus dikali 3. Berlaku adil. Nah, berarti di atasnya berubah jadi 3 kali 3, 9. Oke, jadi bukan lagi 3/4 tapi 9. Selanjutnya 3. Supaya jadi 12 kita kali berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Oh, butuh dikali 4. Maka di sini Miss kali 4. Kalau di bawah dikali 4, di atas juga dikali 4. Sehingga di atasnya berubah lagi 2 kali 4 yaitu 8. Oke. Selanjutnya 2. 2 butuh berapa kali tuh supaya menjadi 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 2 kali 6 jadi 12 tuh. Kalau di bawah dikali 6, di atas juga dikali 6. 5 kali 6 dapat 30. Nah, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung ini. Oke. 9 per 12 ditambah 8 per 12 ditambah 30 per 12 boleh langsung ditambah di atasnya tuh. Jadi tinggal kita kerjakan penjumlahan pembilangnya. 9 tambah 8 dapat 17, 17 tambah 30 dapat 47 per 12. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih kembali ke soal. Berarti semua yang di dalam kurung ini bisa ganti jadi 47 per 12. Hati-hati ya, biasanya ada yang hasil yang sudah dia kerjakan langsung dia lanjut. Oh, ada kali 2/3. Yes, berarti langsung dia tulis di sini 2/3. Untuk saat ini benar, hasilnya akan benar. Tapi kalau penjumlahan atau pengurangan, kamu mungkin akan terjadi pembagian ya, pada pembagian. Kamu mungkin akan salah. Kenapa? Karena posisi 2/3 di soal itu ada di depan, jadi harus terus juga di depan posisinya. Jadi sini 2/3. Lalu tanda kali, kemudian hasil dalam kurungnya yang kita tulis. Oke, jadi biasakan tulis rapi dan terstruktur supaya bisa kalian mengurangi kekeliruan atau bisa menjadi lebih teliti. Nah, perkalian pecahan, masih ingatkah kalian perkalian pecahan? Aturan perkalian pecahan berarti tinggal atas kali atas, bawah kali bawah, lalu sederhanakan. Atau mau dibalik dulu, sederhanakan dulu baru kalikan juga bisa. Kalau Miss sukanya menyederhanakan dulu tuh. Jadi lebih enak kalian menyederhanakan dari angka kecil memang daripada dari angka yang besar. Kita lihat di atas ada 2 dan 47. Miss pilih dulu 2. 2 kira-kira Miss bisa sederhanakan dengan angka yang di bawah itu siapa? Kalau 2 dan 3 kan sudah sederhana nih. Tidak bisa lagi Miss bagi-bagi. 2 dan 12, oh bisa. 2 dan 12 Miss bagi-bagi 2. 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2 dapat 6. Sehingga sudah berubah nih. Yang di atas 2 jadi 1. Yang di bawah 12 jadi 6. Kemudian 47, Miss lihat bagi-bagi dengan angka 3 tidak bisa. Bagi 6 juga tidak bisa. Oke. Yang penting kalian tidak harus menyederhanakan semua dulu. Yang penting ada yang sudah kalian sederhanakan. Setidaknya angkanya menjadi lebih kecil. Oke. Di sini 47, Miss tidak bisa menemukan sederhananya berapa dengan 3 ataupun dengan 6. Tidak ada lagi yang bisa Miss bagi-bagi.
Maka langsung saja kita lakukan perkaliannya. Yang di atas kita kalikan 1 kali 1 kali 47. Bukan lagi 2 kali 47. Maka di atas ini ada 47. Per 3 kali 6. Bukan lagi 3 kali 12 ya. 3 kali 6 dapat 18. Kita lihat di pilihan ganda dulu. Oh ada. Berarti sudah. Berarti ini untuk sederhana. Tapi kalau tidak ada, berarti masih bisa disederhanakan. Ya, kalian cari tahu dibagi-bagi berapa lagi. Oke. Tapi karena di pilihan ganda sudah ada, berarti selesai. Nah, sekarang kita bahas yang di nomor 3. Untuk yang di nomor 3, Miss punya pembagian pecahan 4/2 kita bagi dengan 3/5. Kalau ada soal bentuk pecahannya berbeda, samakan dulu bentuknya. Di sini Miss akan samakan jadi pecahan biasa. Kenapa? Karena yang seringnya kita ingat itu kan cara menjumlahkan pecahan, pengurangan pecahan biasa, perkalian dan pembagian pecahan biasa. Jadi ubah jadi pecahan biasa, mikir dulu. 4 1/2 jadi pecahan biasanya, maka kita bisa tulis 2 kali 4 8 tambah 1 jadi 9. Per penyebutnya tetap 2. Pembagian 3/5. Oke. Nah, kalau sudah sama bentuknya baru tuh kita kerjakan pembagiannya. Nah, cara mengerjakan pembagiannya itu berarti 9/2 pembagiannya berubah jadi kali. Pecahan setelah tanda bagi kita balik. Yang tadinya 35 jadi 5/3. Sehingga didapatkan hasilnya sama dengan 9 kali 5 45. 2 kali 3 dapat 6. Oke, 45/6 bisa tidak disederhanakan? Ternyata bisa kita bagi-bagi 3. Kalau Miss bagi-bagi 3, Miss dapatkan hasilnya adalah Miss tulis di sini ya. 15/6. Per 2. 45 bagi 3 dapat 15, 6 bagi 3 dapat 2. 15/2 di pilihan ganda tidak ada, yang adanya bentuk bilangan bulat sama bilangan pecahan campurannya. Udah. 15/2 kita ubah jadi pecahan campuran. Ingat, pecahan campuran itu ada di depan, ada di atas, dan ada di bawah. Tinggal kalian bagi saja. Ini penyebutnya tetap 2. Oke. 2 kali berapa yang hasilnya dapat 15? Kalau tidak dapat, yang mendekati nih. Oh, 2 kali 7, 14. Supaya jadi 15 kita butuh tambah 1. Nah, ini kan urutannya pengerjaannya pecahan campuran ke pecahan biasa. Berarti 2 kali 7 14 tambah 1 15. Sama kan di sini 15/2. Jadi didapat pecahan campurannya 71/2. Ada di pilihan bagian A. Kalau kalian bingung dengan cara ini, ya udah lakukan seperti biasanya. 15 kita bagi 2, naik 7, turun 14, kurang sisa 1. Ini sudah sisa, tidak bisa lagi dibagi 2. Maka kita dapat pecahan campuran itu penulisannya hasil di depan, sisa di atas, penyebut di bawah. Jadi sama saja ya, 71/2. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Di soal berikutnya di sini ada tentang perbandingan pecahan. Ada soalnya yang pertama 15/4 kita bandingkan dengan pecahan campuran 34/5. Samakan bentuknya dulu supaya bisa dibandingkan. Ini 15/4. Kemudian di sini 5 kali 3 15 tambah 4 jadi 19/5. Oke. 15/4 dan 19/5. Penyebutnya itu berbeda. Karena penyebutnya berbeda, maka untuk membandingkannya kita samakan penyebutnya. Atau nih, biasanya Miss lakukan itu yang perkalian silang. Miss akan kalikan dulu 5 dengan 15. Hasilnya itu adalah 75. Miss tulis di samping kiri. Kemudian yang Miss lakukan lagi 19 dikali 4. Hasilnya Miss akan tulis di samping kanan. 19 kali 4, 4 kali 9 kan 36 tuh. Simpan 3.
berarti 76. Kalian bisa lihat di samping kiri 75, di samping kanan 76, berarti jawabannya tepatnya 75 itu lebih kecil daripada 76. Sehingga kita dapat jawaban pertama lebih kecil. Lanjut untuk soal berikutnya, masih nomor 4 ya. Masih ada satu lagi. 7/11 kita bandingkan dengan 3/22. Nah, lakukan hal yang sama kayak tadi. Miss akan kalikan 7 dengan 22 tuh. 7 kalau kita kalikan dengan 22, hasilnya berapa? Nah, kita tulis di samping kiri. Dibiasakan menulisnya dari kiri. 7 kali 22 tuh, Miss dapatkan hasilnya 100. Tunggu ya. Oke, didapatkan hasilnya 154. Selanjutnya lagi, yang kita kalikan adalah 3 kali 7. 3 kali 7 jawabannya adalah 33. Ini jelas seratusan. Ini 30-an ya, pasti jawabannya lebih besar. Maka jawaban yang tepat ada di pilihan kecil besar, itu ada di pilihan B. Oke. Jadi kita dapat di pilihan bagian B untuk nomor 4. Nah, selanjutnya Miss bahas lagi yang di nomor 5. Di nomor 5 itu kita punya soalnya tentang di bentuk persen dari bilangan bulat. 3 2/3 pecahan campuran persen dari 60. Nah, ini artinya apa? Kalau ada kata dari itu artinya perkalian. Kalau ada kata dari. Nah, berarti ini kita diminta untuk mengalikan 3 2/3% dengan 60. Miss ubah dulu jadi pecahan campuran, pecahan biasa. 3 kali 3 9, 9 tambah 2 11. Jadi di sini 11/3 persen. Lalu dikali 60 nih. Nah, kalikan seperti biasanya. Kalau 60 kalau jadi pecahan biasa ya berarti per 1. 11 kali 60 lalu di 3 kali 1. Kalau Miss itu biasanya yang seperti Miss bilang, Miss sederhanakan. 60 dengan 3 Miss bisa bagi. 60 bagi 3, ini sisa 1, ini sisa 20. Jadi di atasnya Miss tinggal kalikan 11 kali 20 yaitu 220. 1 kali 1 ya 1, berarti di bawahnya per 1. Lalu ada tanda persen tadi di sini. 220% itu berarti 220 per 100. Ada 0-0-nya seperti ini, 1 di atas, 1 di bawah, Miss bisa hilangkan, yang mana artinya bagi-bagi 10. Sehingga yang tersisa adalah 22/10. 22/10 berarti kita jadi desimal, satu angka di belakang koma. Berarti jawabannya 2,2. Ada di pilihan bagian C. Selanjutnya di nomor 6. Di nomor 6 itu kalian diminta untuk menentukan bentuk persen dari pecahan biasa 17/25. Ingat kalau apapun bentuk soalmu mau diubah jadi persen, kalikan langsung 100%. Jadi kalau pecahan campuran ubah jadi pecahan biasa dulu lalu kali 100%. Nah, ini juga berarti ini 100 Miss bisa bagi dengan 25, sisa 1, ini sisa 4. Maka yang terlihat tinggal 17 kali 4. 17 kali 4 berarti dapat 4 kali 7 28. 4 kali 1 4 tambah 2 6. Jadi dapat 68%. Karena di sini per 1 ya udah berarti langsung saja 68%. Ada di pilihan bagian C. Nah, untuk soal nomor 7 di situ ada operasi hitung campuran bilangan bulat. Min 12 dikurang 6 dalam kurung min 12 kurang 6 tambah dalam kurung 4 dikurang minus 7.
Kerjakan dulu yang di dalam kurung. Ini minus 12 kurang 6, berarti punya Ki utang 12.000, lalu berutang Ki lagi 6.000. Kalau berutang berarti utangnya semakin banyak. Maka ditambah, dapat 18, lalu karena utang-utang hasilnya utang. Tambah, kerjakan lagi dalam kurung nih. 4 dikurang minus 7. Min ketemu min. Yang ini berarti menjadi positif. Jadi, di sini kita bisa tahu bahwa 4 itu uang karena positif, 7 ini juga uang karena tandanya positif. Jadi, tanda bilangan itu yang di samping kirinya. Di sampingnya 4 kan ini tanda bilangannya tidak ada tuh, tersembunyi. Kalau tidak ada berarti positif. Oke? Positif 4 ditambah 7. Berarti punya uang 4.000, punya lagi uang 7.000, berarti uangnya bertambah. Uangnya menjadi 11.000, atau di sini singkatnya 11. Oke. Min 18 tambah 14 berarti kita punya tanda bilangannya 18 itu negatif, yang artinya utang. Tanda bilangannya 11, di samping kirinya ada tanda plus, berarti ini adalah uang. Kita punya utang 18.000, tapi saat ini hanya baru punya uang 11.000. Berarti uang yang kita punya 11.000 itu kita bayar ke utang yang 18, sehingga utangnya sudah berkurang, tapi masih belum lunas. Maka di sini masih ada utangnya sebesar, yang baru dibayarkan 11, berarti masih ada utangnya sebesar 7.000. Maka jawabannya adalah minus 7. Jadi kalau dapat di soalnya utang uang, cara kerjanya dikurang. 18 kurang 11, yang banyak kurang yang sedikit. 18 kurang 11 dapat 7. Hasilnya masih utang karena utangnya masih lebih banyak daripada uang. Seandainya uangnya lebih banyak daripada utang, ya berarti jawabannya di sini jadi uang. Masih ada sisa uang. Oke. Nah, jadi hati-hati untuk penggunaan tanda di operasi hitung bilangan bulat. Lanjut lagi di soal berikutnya. Di nomor 8. Di nomor 8 itu ada soal manakah pecahan senilai dari 5/9. Oke. Untuk menentukan pecahan senilai dari sebuah pecahan, biasa ya caranya tinggal dibagi atau tinggal dikali. 5/9 kan ini sudah sederhana. Berarti kalau Miss mau dapat senilainya, misalnya Miss kali-kali saja. Kali-kali berapa terserah kita. Miss coba kali-kali 2 saja dulu. 5 kali 2 Miss dapat 10 per 9 kali 2 18. Kita lihat di pilihan adakah 10 per 10 per 18. Oh, ada nih di pilihan bagian B. Ya udah, berarti selesai sampai situ. Oke. Lanjut lagi di soal berikutnya di nomor 9. Kita diminta cari berapa nilai X-nya jika diketahui 2/5 itu senilai dengan X per 20. Ingat pecahan senilai. Petunjuknya ada di baris bawah sini nih. Kenapa? Karena ini yang keduanya diketahui. 5 ke 20 kan semakin besar, berarti prosesnya perkalian. 5 dikali berapa supaya dapat 20? Ternyata dikali 4. Sehingga di atasnya juga harus kita kali 4. 2 kali 4, maka jawabannya di sini sama saja dengan 8. X-nya sama dengan 8. Kita lihat di pilihan ganda ada tidak nama nilainya 8. Oke. Nah, di pilihan ganda tidak ada nilainya 8. Nah, berarti kita cek satu kali lagi apakah terjadi perhitungan yang salah. 5 kali 4, 2 kali 4 benar 8 ya. Oke. Jadi jawabannya yang benar 8. Di pilihan ganda tidak ada, maka solusinya tinggal kalian pilih saja yang mendekati, atau untuk lebih yakin dan masih bisa bertanya pada saat ujian, silakan tanya pengawas atau guru. Oke. Kita lanjut di soal nomor 10. Oke, untuk soal nomor 9 di pilihan ganda tidak ada jawaban yang tepat ya. Tapi kalau kalian sedang ujian dan tidak bisa bertanya, silakan pilih saja jawaban salah satunya sini daripada kosong. Oke, kita pindah di soal nomor 10. Soal nomor 10, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa saja. Kita lihat di pernyataan 1 ada 25 dikali minus 7. 25 kali minus 7 hasilnya minus, benar di situ. 25 kali 7, 7 kali 5 25, tulis 5 simpan 2.
7 kali 2 14 tambah 2 35 ya, simpan 3. 7 kali 2 14 tambah 3 jadi 17. Berarti benar ya. Pernyataan 1 benar tuh. Untuk pernyataan kedua, katanya 22 kali 52 tambah 22 kali 48 itu hasilnya 222. Tidak mungkin ya. Kenapa Miss bilang tidak mungkin? 22 dikali 52 saja ini, kalau dikali 10 saja dia sudah 220. Apalagi dikali 52. Lalu ditambah lagi dengan hasil yang 22 kali 48 pasti jawabannya lebih lagi dari 220. Tidak mungkin kan jawabannya 200-an saja. Oke, itu kalau kita main perkirakan. Nah, tapi kalau kalian mau kerjakan ya berarti silakan dikerjakan. Kalau di sini Miss pakai di sistem yang namanya distributif. Mereka sama-sama di pernyataan kedua punya angka 22 tuh. Berarti 22 kali. Dalam kurungnya Miss sisakan ada 52 dan tambah 48. Oke. 22 dikali ini hasilnya adalah 100. Maka Miss dapat di sini 2200. Bukan 222. Oke. Jadi pernyataan kedua ini salah. Untuk pernyataan yang ketiga ada 25 kali 37 kali 4 sama dengan 3770 katanya. Oke. Kan di pilihan ganda di sini ada jawabannya cuma 2 pilihan nih. Yang tadi nomor 1 sudah benar, nomor 2 salah. Nah, nomor 3 tanya-tanya nih. Miss tidak mau kerja dulu deh. Miss mau kerja di pernyataan keempat. Kenapa? Karena di pernyataan 4 lebih mudah tuh Miss tahu benar salahnya. Supaya cepat juga kita selesaikan. Oke. Min kali min berarti positif. 9 kali 7 dapat 189. Oh, benar tuh. Sama dengan pernyataan keempat. Ya, otomatis jawabannya benar kita dapat 1 dan 4 ada di pilihan bagian B. Jadi tanpa Miss kerjakan pernyataan 3 ini otomatis sudah salah. Oke. Jadi biasakan kerja yang mudah dulu kalian selesaikan. Apalagi kalau soalnya tentang menyanyikan yang mana benar dan pilihannya di sini cuma ada 2. Kecuali kalau misalnya pertanyaan jawabannya di sini harus salah satunya, ya berarti semuanya harus dikerjakan. Oke. Miss Skip kita langsung pindah di soal nomor 11. Soal nomor 11 di situ ada pernyataan-pernyataan lagi nih. Pernyataan-pernyataan berikut adalah benar kecuali yang mana. Jadi, ada 3 pernyataan benar dan ada 1 pernyataan salah. Nah, pernyataan salah ini yang kalian cari karena ada kata kecuali. Oke, di soal di pilihan A itu kita punya pernyataan 6 kali 8 dikali min 10 itu katanya sama dengan min 480. 6 kali 8, 48 dikali min 10 dapat 940. Ini benar. Untuk di pilihan B ada min 7 dikali min 9 dikali 11. Oke, min kali min positif. Nah, ini tandanya saja sudah salah nih. Min kali min kan positif. Positif kali positif harusnya jawabannya positif. Tapi di pilihan sini kan jawabannya dia negatif nih. Kalau kalian perhatikan. Oke, tanpa Miss kalikan 7, 9, 11, Miss tahu pernyataan ini salah. Nah, Miss tidak selesaikan ya. Kita pindah ke C. 14 dikali 6 dikali min 9. Hasil tandanya ini positif kali positif positif kali negatif negatif. Oke, jawabannya di situ negatif. Kita coba cek. Miss skip dulu, Miss pindah ke D. Kenapa? Di D itu Miss bisa lebih mudah mendapatkan jawabannya. Karena ada perkalian puluhan-puluhan. Yang ada nol-nolnya tuh yang Miss masuk mudah. Oke. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif maka negatif. 4 kali 20 dapat 80. 80 kali 6 dapat 480. Oh, pernyataannya ini benar. Oke. Nah, untuk yang di C, pasti jawabannya juga benar. Kenapa? Karena dia bilang sini adalah pernyataan-pernyataan berikut yang benar. Ya, berarti jawaban ini benar dan yang kita pilih menjadi jawaban itu adalah yang B. Karena dia bilang kecuali, berarti pilih yang salah. Nah, jadi tadi sebenarnya ketika di B ini kita sudah selesaikan hasilnya. Oke.
Setelah kita selesaikan hasilnya, kita dapat jawabannya bukan negatif 693, maka sudah terbukti dia salah. Oke. Kalikan seperti biasa aja nih untuk menyelesaikan. Nah, tapi kalau mau cepat kayak tadi, perhatikan tanda-tandanya, terus mulailah hitung yang mana benar. Yang mana mudah kalian hitung dulu. Lanjut lagi di soal nomor 12. Di soal nomor 12 ada tentang bagaimana cara mengurutkan pecahan. Oke, di sini ada pecahan, Miss ambil yang di pilihan A saja. Ada 1/4, ada 1/8, ada 1/2, dan ada 2/4. Kalau kita mau mengurutkan berarti menyamakan penyebutnya. Kira-kira di sini ada 4, 8, 2, dan 4 nih. Ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan. Jadi itu pentingnya sederhana, supaya mudah perhitungan. Di sini ada 2/4. Kita lihat. Beda-beda ya. Di pilihan-pilihan itu beda-beda. Berarti kita kerja satu-satu nih. Ini bagian A dulu ya, kita kerja. 2/4 disederhanakan jadi 1/2. Oke, sekarang penyebutnya kalau kalian perhatikan ada angka 4, ada angka 8, ada angka 2. Berarti kita cari nih KPK dari 2, 4, dan 8. Ternyata semuanya ini bisa Miss ubah jadi per 8, per 8, per 8. Kenapa? Karena di perkalian 2 ada dapat 8, di perkalian 2 juga ada dapat, di perkalian 4 ada juga dapat 8, di perkalian 8 pun juga pasti ada dapat 8. Oke. Nah, 4 kalau mau jadi 8 berarti dikali 2. Ini kita kali 2, maka di atas juga dikali 2. Sehingga di sini jadi 2. Yang ini tidak ada perubahan, maka di atasnya juga tidak ada perubahan. Ini 2 menjadi 8 dikali berapa? Ini dikali 4, maka di atasnya juga dikali 4. Sehingga di sini jadi 4. 2 ini supaya jadi 8 dikali 4 juga, maka di atasnya dikali 4. Maka Miss dapat di sini adalah 4/8. Oke, jadi tanpa kalian sederhanakan juga sih sebenarnya bisa. Langsung di sini dikali-kali 2. Sekarang kita urutkan dari terkecil. Berarti urutan yang paling kecil itu, ini urutannya berarti tidak terkecil ya. Dia mulainya dari 2, sedangkan ada 1. Jadi pilihan A itu salah. Oke, kita pindah di pilihan B. Di pilihan B di situ kita punya urutannya 1/10, paling kecil katanya, lalu 1/8, kemudian 1/4, kemudian 1/2. Nah, di sini kita lihat penyebutnya ada 2, 4, 8, dan 10. Kira-kira bisa jadi penyebut berapa tuh? Oke. Ternyata di sini bisa Miss ubah semuanya menjadi penyebut per 80/80. Oke. Di sini Miss kali 10 mau jadi 80, Miss kali 8. Maka di atasnya juga Miss kali 8. Sehingga Miss dapat 8 di sini. Oke. Yang ini Miss kali 10, di atasnya berarti Miss kali 10, Miss dapat 1 kali 10, 10. Oke. Selanjutnya yang ini Miss kali 20 supaya jadi 80, maka di atasnya Miss kali 20 juga. 1 kali 20, 20. Terus di sini 2 kali 40 supaya jadi 80, maka di atasnya Miss kali 40. Kita lihat urutannya ini ternyata berurutan dari terkecil 8, 10, 20, 40. Udah. Berarti jawabannya yang benar ada di pilihan bagian B. Karena di sini bukan jika kecuali ya, dia bilang pada susunan berikut yang berurutan dari dari terbesar terkecil Pak Ade. Berarti ini salah. Ini dari terkecil ke terbesar. Oke. Berarti pilihan B juga masih salah. Miss garis bawah ini supaya kita nggak keliru. Terbesar ke terkecil. Oke. Lanjut lagi. Terkecil ke terbesar terkecil ya. Tadi kan juga dari, kalau yang di A tadi tidak berurutan. Oke. Kita lanjut di C. Di C
itu kita dapat ada pilihan urutannya 1/2, 2/8, 3/24, dan 4/40. Di sini angkanya sudah besar-besar. Miss lihat, adakah yang bisa disederhanakan? Oh, ada nih. Yes. Ini bisa disederhanakan bagi-bagi 2 dapat 1/4. Ini bisa sederhanakan bagi-bagi 3 dapat 1/8. Ini bisa disederhanakan bagi-bagi 4 dapat 1/40 bagi 4, 10. Oke, ini tetap 1/2. Sekarang dari 2, 4, 8, 10 bisa Miss ubah penyebutnya jadi 20. Karena angka 20 itu ada di setiap perkalian 2, 4, 8, dan 10. Bukan 20. Bukan 20. Di perkalian 8 ada dapat 20. Kita pakai yang per 40. Oke. Nah, 2 kalau mau jadi 40 berarti di sini kita kali 20. Maka di atas juga dikali 20. Lalu 4 ini kita kalikan dengan 10. Ini juga dikali 10. Berarti 1 kali 10, 10. Kemudian selanjutnya yang ini 8 kita kali berapa supaya jadi 40 kali 20. No. Kali 5. 8 kali 5 kan 40. Berarti di atas kali 5. 1 kali 5, 5. Lalu yang ini selanjutnya 10 supaya jadi 40 kali 4. Ini kali 4 juga. 1 kali 4, 4. Ini kalau kita lihat urutannya dari terbesar nih. 20, 10, 5, 4. Oke. Kita sudah dapat jawaban yang benarnya ada di pilihan C. Urutan pecahan yang dari terbesar ke terkecil. 20, 10, 5, 4 berurutan dari terbesar terkecil. Jadi kalian bisa urutkan dulu kalau penyebutnya sudah sama. Nah, kalau di soalnya kan dilihat 1, 2, 3, 4 ini dari terkecil ke terbesar. Tapi ternyata ketika penyebutnya disamakan, maka kita bisa lihat urutannya ini dari potongan besar, lalu ke sedang, kecil. Oke. Kalau kalian mau cek di bagian D sebagai latihan, urutannya apakah terurut dari terbesar terkecil? Kita coba cek 8/16, 4/8, 2/4, dan 1/2. Ini bisa disederhanakan. Ini bisa jadi 1/2 bagi-bagi 2. Ini 4 bagi 2. Oh, bisa bagi-bagi 4 ini. 1/2. Ini juga. Jelas tuh ya, di pilihan D itu bukan terurut dari terbesar terkecil, tapi nilainya sama semua. Pecahan senilai. Berarti benar untuk pilihan nomor 12, jawaban yang tepat ada di bagian C. Kita lanjut lagi di soal nomor 13, perkalian bilangan pangkat. Ada 4 berpangkat 4, lalu pangkat 3 lagi. Kemudian dikalikan 4 berpangkat 4, lalu pangkat 5. Ingat perkalian bilangan pangkat ada pangkat berpangkat. Ingat ya sifatnya kalau bilangan pangkat berpangkat, pangkatnya dikali. Sehingga ini 4 kali 3, 12. Ini jadi 20. Kita dapat bilangan pokoknya itu 4 berpangkat 12. Ini 4 pangkat 20. Lalu perkalian bilangan pangkat yang modelnya sama nih, bilangan pokoknya sama-sama 4, maka pangkatnya nanti tinggal kita tambahkan saja. Jadi 12 ditambah 20. Sehingga dapat hasilnya 4 berpangkat 32. 4 pangkat 32 ada di pilihan bagian B. Lanjut di soal nomor 14. Di soal nomor 14 ada soal 8 kali 15 tambah 20 bagi 5, lalu per 6 bagi 3 kali 2. Kerjakan dulu yang di atas. Nah, untuk yang di atas, 8 kali 15 tambah 20 bagi 5. Perkaliannya dulu kita selesaikan. Jadi kita selesaikan dulu yang warna biru ini. Hasilnya itu dapat 8 kali 5 kan 40. Tulis 0, simpan 4. 8 kali 1, 8, tambah 4, 12. Dapat 120. Kemudian setelah itu tulis tambah
Nah, pembagian lagi yang kita kerjakan nih. 20 bagi 5 dapat 4. Kemudian di bawah lagi nih. Oh ya, di atas ini bisa kita selesaikan dulu. 120 tambah 4 dapat 120. Nah, di bawah 6 bagi 3 kali 2. Pembagian baru kali sama-sama kuat. Jadi kerjakan dulu bagi. 6 bagi 2 kan 3. 6 bagi 3 kan 2. Lalu dikali 2 lagi, hasilnya 4. Maka dapat 124 bagi 4. Berapa tuh 124 bagi 4? Pembagian bersusun ya. Ambil sedikit nih. Perkalian 4 yang dapat 12 itu 3. Terus 4 di sini. Oh, kita lihat di pilihan data tuh yang awalannya 3. Nah, di pilihan ganda tidak ada ya, dapat 31. Oke, sebentar kita cek dulu. Oke, jawaban benarnya sudah ya 31. Di pilihan ganda nggak ada. Ya, berarti seperti biasa, jawab saja yang mana menurut kalian. Jangan sampai kosong. Terus kalau bisa bertanya, silakan bertanya ke guru kalian. Oke. Kita lanjut di soal nomor 15. Soal nomor 15 ada penjumlahan bilangan desimal. Jadi kalau penjumlahan desimal ya jumlahkan seperti biasa dengan syarat komanya harus sejajar. Miss punya pertama 0,732. Lalu yang kedua 2,50. Jadi komanya di sini Miss tulis. Kemudian di samping kiri koma ada angka 2. Lalu di samping kanannya ada angka 5 lalu angka 0. Nah, kita sejajarkan komanya lalu ditambah. Yang tidak punya pasangan seperti ini tinggal kalian tambahkan 0 di bawahnya atau di atasnya. Tergantung yang mana tempatnya kosong. Oke. 2 tambah 0 2, 3 tambah 0 3, 7 tambah 5 12, simpan 1 di sini jadi 3. Maka jawabannya 3,232. Ada di pilihan bagian A. Lalu di nomor 16 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan artinya 2 dikali 2 dikali 2. Bukan 2 kali 3 ya, tapi 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 ini kan 4. Dikali 2 lagi jadi 8. Ada di pilihan D. Selanjutnya di nomor 17 ada operasi hitung bilangan campuran juga. 375 dikurang 526 tambah min 41 ditambah 57 dikurang 6. Berapakah nilai dari ini tersebut? Oke. Di sini ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Berarti untuk langkah kerjanya mulai dari yang duluan muncul saja. Maka Miss kerjakan dulu yang ini. 375 dikurang 526. 5 kurang 6 udah cukup, berarti Miss pinjam 15 kurang 6 dapat 9. 7-nya Miss sudah pinjam sisa 6. 6 dikurang 2 dapat 4. 3. Berarti ini, oh iya ya, Miss lupa lihat. Ini kan lebih besar 500, berarti jawabannya negatif. Maka 6 dikurang 5 1, 12 kurang, ini Miss pinjam 1 sisa 4, ini jadi 12. 12 kurang 7 dapat 5. 4 kurang 3 1. Plus ketemu min. Plus ketemu min jadi min. 4 1 tambah 5 7 kurang 6. Berarti yang kita kerjakan lagi yang ini nih. Oke. Min punya utang 151, punya utang lagi 41. Berarti kalau ada utang bertambah. Kita dapat hasilnya 1 tambah 1 2, 5 tambah 4 9, sini 1. Hasilnya tetap minus. Yang belum dikerja terus kembali. Kemudian kita kerjakan lagi yang ini.
Karena penjumlahan pengurangan itu sama-sama kuat, jadi kerjakan berurutan saja yang duluan muncul. Punya utang, punya uang, berarti cara kerjanya dikurang nih. 2 kurang 5 kan nggak bisa. Miss pinjam jadi sini 12, dikurang 7. Kurang 5. 2 kurang 7 tuh. 12 kurang 7 dapat 5. Kemudian ini kan Miss pinjam tadi sisa 8 tuh. 8 kurang 5 dapat 3. Ini sisa 1. Masih ada utangnya 135. Nah, min dan utang-utang berarti caranya ditambah. Miss dapat hasilnya minus 141. Ada di pilihan bagian A. Oke. Kita pindah di slide berikutnya di nomor 18. Di soal nomor 18 di sini soal cerita 7,5% siswa SMK Telkom adalah peserta Paskibrah. Jika banyak siswa di sekolah itu adalah 800, maka banyak siswa yang menjadi paskib itu berapa? Oke. 7,5. Kita harus tahu nih bagaimana penulisan 7,5%. Oke. 7 lalu setengah. Kemudian persen. Banyak siswa yang menjadi paskib itu sebanyak ini. Ingat, dari berapa siswa? 800 siswa. Oke. Oke, 71/2% dari 800 siswa itu berarti ini kita ubah dulu jadi pecahan campuran. 7,5 itu 7/1/2 berarti berubah menjadi 15/2. 2 kali 7 14 tambah 1 15. Jadi ini 15%. Ingat kata dari itu berarti perkalian 800. Nah, di sini Miss bisa lihat 800 kalau dibagi 2 ini sisa 1, ini sisa 400. Sehingga kita kalikan cukup 15 dikali 400. 15 kali 4 kan 60. Tinggal kasih 2 nol saja lalu tanda persen. Jawabannya adalah 6000%. Tapi kan ini dalam satuan orang, berarti 6000% itu sama saja dengan 6000/100. Ada 2 nol di atas, 2 nol di bawah, bisa Miss hilangkan, sisa 60/1. 60/1 sama saja dengan 60. Maka jawabannya adalah 60 orang. Oke. Selanjutnya kita pindah ke nomor 19. Oke, Miss bersihkan dulu. Kita lanjut di soal nomor 19. 1/3 dikali 4/5 kemudian dibagi 16/9. Perkalian pembagian sama-sama kuat, ya udah berarti kerjakan dulu perkaliannya. Kita kerjakan dulu yang 1/3 dikali 4/5 ini. Perkaliannya atas kali atas, bawah kali bawah. Tidak ada yang bisa disederhanakan, langsung saja. 1 kali 4 4, 3 kali 5 15. Lalu pembagian diubah jadi kali, kemudian ini dibalik. Yang tadinya 16/9 berubah jadi 9/16. Selanjutnya Miss lihat ada yang bisa Miss sederhanakan, yaitu 4 dan 16 ini. Miss bagi-bagi 4, ini sisa 1, ini Miss bagi 4, sisa 4. Lalu, bisa juga lagi nih. 9 dan 15 itu Miss bagi-bagi 3, ini sisa 3, ini sisa 5. Tidak ada lagi, berarti nanti ini perkaliannya tinggal 1 kali 3, yaitu 3, per 5 kali 4, yaitu adalah 20. Kita lihat di pilihan ganda, adakah 3/20? Oh, ada nih. Di pilihan bagian D. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Untuk soal nomor 20, kalian diminta untuk diurutkan secara naik. Urutan secara naik itu berarti dari terkecil ke terbesar. Oke. Kita punya pecahannya 1/3, 2/5, dan 2/7 dan 3/4. Untuk menentukan urutannya kita samakan dulu penyebutnya. Kira-kira kelipatan persekutuan terkecil dari 3, 4, 5, 7 itu apa saja sih? Kita coba ingat-ingat. Di perkalian 3, 5, 7. Oke. Berarti ini sekali semua nih. Kenapa? Karena sini rata-rata bilangan prima nih. Oke.
3 kali 5 kali 7 kali 4. Oke, kita kali-kalikan. Atau kita bandingkan 2/2 saja ya, daripada kalau misalnya ini dikali-kali angkanya besar sekali. Oke. Kita coba bandingkan 1/3, kita bandingkan dengan 2/5. Dengan cara perkalian silang 1 kali 5, 5, berarti samping kirinya ada 5. Kemudian 2 kali 3 ini 6. 5 itu lebih kecil daripada 6. Lalu 1/3 kita bandingkan lagi dengan 2/7. Di sini ada 7, 1 kali 7, 2 kali 3 dapat 6. 7 itu lebih besar daripada 6. Kemudian 1/3 kita bandingkan lagi dengan 3/4. 1 kali 4, 4, 3 kali 3, 9. Di sini 4 itu lebih kecil dari 9. Nah, kalau kita lihat paling kecil di sini adalah pertama yang 1/3. Oke. Lalu di sini ada yang lebih kecil dari 1/3, yaitu 2/7. Nah, sekarang kita mau cek nih, apa 2/7 itu kita belum bandingkan dengan siapa ya? Oh ya, 2/7 berarti yang paling kecil. Selanjutnya kita lihat nih. Setelah 2/7 yang terkecil kedua tadi adalah 1/3. Nah, berarti sisa ada 2/5 dan 3/4. Kita lihat 2/5 dan 3/4 belum kita bandingkan dulu. 3/4. 2 kali 4, 8, 3 kali 5, 15. Berarti 2/5 lebih kecil daripada 3/4. Maka di sini 2/5 lalu 3/4. Maka urutan naiknya itu dari 2/7 ada di pilihan A dan B. Ini berarti salah. Ini juga salah. Kemudian 1/3. Oke, lalu 2/5. Nah, ada di pilihan bagian B. Oke. Jadi kalau banyak seperti ini boleh nih kita bandingkan satu persatu. Biasanya bandingkan yang depan lalu ke belakang, dan seterusnya. Kalau belum bisa menyimpulkan siapa yang paling kecil, bandingkan lagi yang belum kita banding. Oke. Lanjut di soal nomor 21. Soal nomor 21 itu ada hasil dari pembagian dalam kurung lalu pembagian. Ada pecahan campuran 6 1/4 kita bagi dengan 3 3/8, lalu kita bagi lagi dengan 4/9. Ini kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 4 kali 6 24 tambah 1 25/4. Lalu kita bagi ini jadi pecahan biasa. 8 kali 4 24 tambah 3 27/8. Kemudian kita selesaikan. Karena di dalam kurung dulu diselesaikan. Ini kita tulis kembali saja. Perkalian pecahan berarti yang di depannya tetap, bagi jadi kali, yang di belakang kita balik. Yang belum dikerja tulis kembali. Nah, tapi kalau kalian sudah lincah dan lagi buru-buru untuk selesaikan, boleh nih nanti saja kalian tulis. Oke. Ini pun juga boleh langsung nih. Kalian ingat, bagi langsung jadi kali, ini langsung kalian balik. 25 kali 8 lalu 4 kali 27. Nah, di sini bisa sederhanakan. Ada yang bisa sederhanakan. Daripada sekali angkanya semakin besar. 8 dan 4 bagi 4, ini sisa 1, ini sisa 2. Lalu 25, 27 kan kalau 25 cuma bisa dibagi 5. Berarti sudah sederhana. Maka di atas 25 kali 2 dapat 50 per 1 kali 27, 27. Lalu pembagian ubah jadi kali. 4/9 dibalik. Sekarang di sini ada bisa sederhanakan tuh. 9 dan 27 bagi 9, sisa 1, ini sisa 3. Kemudian 50 dan 4 bagi 2, ini sisa 2, ini sisa 25. Tidak ada lagi, oke. Berarti hasilnya 25 kali 1, 25 per 3 kali 2, 6. 25/6 dada di pilihan diubah jadi pecahan campuran. Perkalian 6 yang mendekati 25 itu 4. 4 kali 6 24. Butuh 1 lagi. Jadi jawabannya 4/6. Ada di pilihan bagian A. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Soal nomor 22, soal cerita. Soal nomor 22 ini ada Sani mempunyai 2 potong roti. Kita lihat dulu kalimat tanyanya seperti biasa.
banyak bagian yang akan diperoleh setiap anak. Oke, jadi ada roti dibagi ke 5 anak. Nah, kita harus tahu nih berapa sih banyaknya roti yang kita punya, lalu kita bagi 5. Itulah hasil yang kita mau cari. Oke. Banyaknya roti itu kita bisa lihat di sini. Sani mempunyai 2 potong roti dengan setiap potongannya sebesar 3/4. Oh, berarti ada potongan roti nih. Ini kan misalnya 1 roti nih. Kita potong jadi 4 bagian. Nah, 3/4 yang dia maksud ini. Yang Miss Arsir. Nah, potongan 3/4 itu ada 2. 2 potong roti. Oke, jadi ada 2 potong roti dengan setiap potongannya itu sebesar 3/4. Berarti banyaknya roti yang dimaksud itu ini. Yang Miss Arsir hijau. Nah, banyaknya potongannya rotinya itu adalah 6/4. Oke, jadi banyaknya roti adalah 6/4. Dari mana dapat 6/4-nya? 2 potong setiap. Nah, ada kata setiap. Setiap itu berarti kali. Oke. 2 kali 3/4. Dari sini kita bisa dapatkan banyaknya roti yang dimiliki oleh Sani. Kemudian dia bilang dibagikan ke 5 anak. Dari sini bagi. Oke, kerjakan dulu yang di dalam kurung 2 kali 3, 6, 6/4. Kelihatannya di sini kita punya ada 1/4-nya sebanyak 6. Berarti banyaknya roti itu adalah 6/4. Kemudian kita bagi ke 5 orang. 5 ini Miss ubah jadi pecahan biasa berarti 5/1. Jadi kalau bilangan asli mau jadi pecahan biasa per 1/1. Pembagian pecahan di depan tetap, bagi jadi kali, kemudian yang di belakang dibagi. Adakah yang bisa disederhanakan sebelum kita kalikan? 6 dan 4 Miss bisa bagi-bagi 2. Ini sisa 3, ini sisa 2. Sudah bisa dikalikan ya. Ini sudah sederhana, tidak ada lagi. Maka di sini 3 kali 1 dapat 3 per 2 kali 5 dapat 10. Jadi jawabannya adalah 3/10. 3/10 ada di pilihan bagian D. Oke, kita lanjut lagi. Pada susunan bilangan berikut dari terbesar ke terkecil. Oke, kita lihat dulu untuk bilangan desimal. Fokus perhatikan bilangan yang ada di samping kirinya. Nah, Miss tuliskan di sini. Lebih besar. A itu ada 0,233, lalu ada 0,3, lalu ada 0,32, lalu ada 0,332. Kita lihat di samping kirinya semua satuannya ini 0. Maka fokus lihat angka selanjutnya. Angka selanjutnya ada angka 2, 3, 3, 3. Karena dia bilang dari terbesar, maka otomatis 0,233 ini akan ada di urutan paling kecil. Nah, harusnya dia nih berada di paling belakang, posisi keempat penulisannya. Tapi ternyata di pilihan A itu posisinya pertama. Otomatis A ini salah. Oke, kita pindah di pilihan B. Pilihan B itu kita punya urutannya 0,3. Ini ganti dulu tintanya. 0,3, lalu 0,32, lalu 0,332, lalu 0,233. Oh, pilihan-pilihannya sama semua ya. Oke, kalau sama semua berarti bisa langsung nih kita cari yang terbesar ke terkecil. Pertama tadi Miss bilang lihat di, kita lihat satuannya semuanya sama dengan 0, berarti kita fokus lihat di angka setelah koma. Di sini ada 3, 3, 3, 3, 2. Nah, berarti yang paling kecil itu adalah 0,023. Kan dibilang urutan terbesar terkecil. Kita lihat di pilihan ganda yang ada paling belakangnya 0,233 ada di pilihan B dan di pilihan D. Jadi pilihan C otomatis salah. Selanjutnya lagi, kalian bandingkan angka berikutnya tuh. 2 angka setelah koma. Berarti per 100-nya. Kalau ini kan per 10, ini per 100. Di
Di sini kita lihat ada angka 2, di sini angka 3. Lalu di sini angka berapa nih? Nah, karena ini kosong, berarti di sini ada angka 0. Oke. Sekarang 02, 023. Yang mana paling kecil? Yes, yaitu adalah 0. Maka sebelum 0,23 itu ada 0,3. Kita lihat ada di pilihan D. Maka otomatis jawaban benarnya yaitu D. Oke, jadi paling kecil ini, lalu 0,3, kemudian 0,32, lalu 0,3. Ya. Jadi jawaban tepatnya di pilihan bagian D. Kita pindah di nomor 24. Nomor 24 ada operasi hitung campuran penjumlahan pengurangan pecahan. 4 3/4 dikurang 1/1/3 ditambah 2 1/3. Ini biasanya kalian bisa langsung kerjakan. Yang mana kalian kerjakan depan dan pecahan. Oke. Tapi ada sebuah situasi yang mungkin akan membuat kalian keliru. Tapi kalau kalian sudah yakin dengan cara seperti itu, silakan ya. Nah, di sini Miss akan mengubahnya dulu jadi pecahan biasa. Oke. 4 kali 4 16 tambah 3 dapat 19/4. Ini 1 kali 3 3 tambah 1 jadi 4/3. Kalau yang ini 3 kali 2 6 tambah 1 7/3. Di sini dikurang, di sini tambah. Penyebutnya belum sama tuh. 4 dan 3 itu bisa kita ubah jadi per 12/12/12. 4 supaya jadi 12 Miss kali 3, maka di atas ini juga harus kita kali 3. 19 kali 3 dapat 3 kali 9 27, tulis 7 simpan 2, 3 kali 1 3 tambah 2 5. Selanjutnya di sini 3 kalau Miss mau jadi 12 kali 4, maka di atasnya juga dikali 4 sehingga jadi 16. Berikutnya yang di sini kali 4 juga, maka di atas juga kali 4 jadi 28. Perintahnya dikurang dulu lalu ditambah. 57 kita kurang 16. 1 4 dapat 41. Lalu lanjut ditambah dengan 28 9 69. Jadi dapat 69/12. Di 69/12 di bilangan gandanya kan mau pecahan biasa, pecahan campuran. Jadi kita ubah tuh. Cari 12 kali berapa yang hasilnya mendekati 69. Di sini Miss kali 12 kali 5 itu baru dapat 60. 12 kali 6 kita sudah dapat 72, berarti melebihi ya. Miss ambil yang 5. Oke. Kalau bilangan ganda bisa langsung nih kalian lihat di sini. 1 5 8. Ya cek aja di 5 sama 8. 12 kali 5 60, butuh lagi 9 supaya jadi 5 9/12. Di pilihan ganda tidak ada 5 9/12. Berarti kita sederhanakan 9 dan 12 ini bisa Miss bagi-bagi 3. Ini sisa 3, ini sisa 4. Jadi Miss dapat 5 3/4. 5 3/4 juga tidak ada tuh di pilihan ganda. Apakah terjadi perhitungan yang salah? Kita coba cek ulang. 4 kali 4 16 tambah 3 dapat 19, cocok. 3 kali 1 3 tambah 1 4. 2 kali 3 6 tambah 1 7. Oh, di sini Miss kesalahannya. Oke, Miss minta maaf ya. Miss salah lihat di sini 2/2, bukan 1/3. Berarti di sini Miss ganti. Berarti ini jadi. Oke, untungnya di perkalian 2 itu ada juga yang dapat. Oh, ini juga pasti nih. Ini jadi 5. Untungnya di perkalian itu ada dapat 12 ya. Jadi ini Miss kali bukan 4 tapi kali 6. Ini kali 6 maka di sini 30. Sehingga kita dapatkan ini Miss hapus dulu. 57 dikurang 16 lalu ditambah 30. 57 dikurang 16 tadi kan kita dapat ini 41. 41 ditambah 30 kita dapat 71. Berarti kita peroleh di sini 71/12. Kita ubah jadi pecahan campuran.
12 kali berapa yang dapat? Nah, di sini Miss ambil 5. 60 berarti sini Miss kurangi 60, 1, butuh 11. Oke. Jadi jawaban yang tepatnya ada di pilihan 5, 11/12 ada di sini. Pilihan C. Kita lanjut di soal nomor 25. Soal 25 itu ada 35%, berarti 35/100 dari 70/105. Oke. Sekarang kata dari itu kan sama saja perkalian. Berarti di sini 35/100 kita kali 70/105. Adakah yang bisa kita sederhanakan dari yang di atas dan di bawah pada soal tersebut? Kalau kita perhatikan ada yang bisa Miss bagi-bagi 10 tuh. Yang punya 0. Punya 01 ini Miss coret. Artinya Miss bagi-bagi 10. Maka di sini sisa 7, ini sisa 10. Terus ternyata ada yang bisa lagi nih Miss bagi-bagi. 35 dan 105 ini punya akhirannya 5, berarti bisa dibagi-bagi 5. 35 Miss bagi 5 dapat 7. Terus 105 kalau Miss bagi 5 itu kurang lebih jawabannya 35 ya. 105 kita bagi 5. 20. Ya. 21. Nah, ternyata 7 dan 21 ini bisa lagi nih, bisa sederhanakan bagi-bagi 7. Ini sisa 1, ini sisa 3. Lalu kita lihat lagi, sudah paling sederhana, berarti langsung saja yang dikalikan di atas ini tinggal 1 kali 7. Jawabannya adalah 7 per, di sini tinggal 10 dikali 3, 30. Adakah 7/30? Ada di pilihan bagian B. Oke, jadi untuk soal nomor 25 jawabannya adalah B. Kita pindah di soal berikutnya di nomor 26. Di 26 itu ada bilangan pangkat. Bilangan pecahan yang berpangkat. Min 3/5 berpangkat 3. Berarti ini artinya min 3/5 kita kalikan sebanyak 3 kali. Kalau kalian sudah lincah ini tidak perlu kalian terus rapi sepertinya pada soal pilihan ganda ya pada saat ulangan. Ingat langsung 3/3 saja, langsung 3/3 berapa tuh? Dapat 27. Terus 5/3 berapa? 125. Minnya ada sebanyak 3 kali, berarti ganjil. Berarti jawabannya negatif. Maka pilihannya ada di pilihan bagian D. Untuk soal nomor 27, pernyataan di atas yang benar itu yang mana? 14 kurang dari 17 benar. Min 14 kurang dari min 17 salah. Ini benar. Ini positif lebih besar dari negatif benar. Ini salah. Jadi pernyataan di atas yang benar itu ada di pilihan 1, 3, dan 4. Ada di pilihan B. Oke. Kita lanjut di soal berikutnya di nomor 28. Min 2/5 itu artinya min 2-nya ada sebanyak 5 kali. Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 lagi, lalu kali min 2 lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama saja 2 kali 2 ini kan 4 nih. Ini juga pasti 4 nih. 4 kali 4, 16. 16-nya tinggal dikali 2 lagi tuh sama yang ini tersisa. Dapat 32. Min ketemu min, ini plus. Ini plus. Tapi plus kali plus plus, kali lagi min jadi min. Oke. Jadi jawabannya minus 32. Ditambah berapa lagi tuh? 3/4. 3/4 berarti 3-nya ada 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kan 9. Ini juga pasti 9. 9 kali 9, 81. Berarti tambah 81. Min 32 tambah 81, cara kerjanya berarti dikurang. Kenapa dikurang? Kita punya utang 32.000, punya uang. Jadi kalau di soal ada utang dan uangnya,
maka cara kerjanya dikurang. 81 dikurang 32. Terus hasilnya ikut ke yang mana lebih banyak. Ternyata lebih banyak uang daripada hutang. Jadi jawabannya masih positif. Maka di sini positif. 1 kurang 2 tidak bisa, 11 kurang 2 9. Ini Miss sudah pinjam 1, sisa 7. 7 kurang 3 4. Jadi jawabannya adalah 49, ada di pilihan D. Untuk nomor 29, kelipatan persekutuan terkecil berarti KPK. KPK dari 42, 63, dan 84. Di sini Miss sudah pernah ajarkan juga pakai metode sisir 42, 63, 84. Kira-kira kedua angka ini bisa Miss bagi-bagi dengan bilangan prima apa? KPK ya, berarti Miss bagi dulu dengan bilangan prima 2. Kenapa? Karena salah satunya ada bisa dibagi 2. 42 bagi 2, 21. Ini tidak habis, kita bikin garis. Ini 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Lalu masih ada yang bisa Miss bagi 2, berarti 21 bagi 2 garis. Ini masih tetap garis, ini jadi 21. Nah, 21 ini sudah tidak bisa dibagi 2, berarti pindah bagi-bagi 3. 21 bisa Miss bagi 3, dapat 7. 63 Miss bagi 3, dapat 21. 21 bagi 3 dapat 7. Ada yang bisa Miss bagi 3, 21. Jadi 7-nya garis, ini garis. Ini jadi sisa 7. Nah, 7, 7, 7 berarti dibagi 7 langsung. 1, 1, 1. Ketika kita bagi hasilnya sudah 1, 1, 1 semua, maka stop. Yang mana sih yang dibilang KPK? Ambil semua bilangan prima yang kamu gunakan. Ini nih KPK-nya. Kalau ditanyakan faktorisasinya, berarti kita bisa tulis 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Tapi kan ini hasil jawabannya bilangan bulat, berarti diselesaikan nih. 2 pangkat 2 kan 4, 3 pangkat 2 kan 9, lalu dikali 7. 4 kali 9, 36. 36 kita kali 7. 7 kali 6, 42, tulis 2, simpan 4. 7 kali 3, 21, tambah 4, 25. Berarti jawabannya 252 ada di pilihan bagian A. Oke, kita pindah lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 30 dan 31 ini soal cerita. Untuk di soal 30 pertanyaannya adalah berapa banyak cat yang dihabiskan. Oke, berarti kalau pertanyaan seperti ini ada sebuah cat yang kita gunakan tuh. Nah, itu yang ditanyakan. Kalau ada kata seperti itu, ada kata digunakan, berarti proses terjadi adalah pengurangan. Banyaknya cat dulu kita harus tahu nih. Suatu cat ini berisi penuh 25 liter. Nah, banyak catnya itu pertama ada 25 liter. Seorang menggunakan 2, liter untuk mengecat dalam waktu 1 jam. Jika dia menyelesaikan pengecetan tersebut dalam waktu 5,5 jam, berapa banyak cat? Oke. Dalam waktu 1 jam, cat ini akan berkurang sebanyak 2, liter. Itu dalam waktu 1 jam. Jadi 2,5 kali 1. Berarti kalau 2 jam berarti dikali 2. Kalau 3 jam dikali 3 di sini. Kalau 4 jam dikali 4. Nah, karena di sini dia catnya itu selama 5,5, maka di sini kali 5,5. Oke. 25 kita kurangi hasil perkaliannya ini kali-kali seperti biasa aja. 25 kali 55. 5 kali 5, 25, simpan 2, 5 kali 2, 10, dapat 125. Untuk di atas dan di bawahnya itu juga 125. Kalau kita tambahkan ini hasilnya 1375. Dua angka di belakang koma terpengaruh oleh yang ini soalnya ya. Berarti komanya di sini. 13,75. Untuk pengerjaan pengurangan bilangan desimal, maka komanya harus sejajar. 25 kan ini tidak punya koma, kasih aja koma di belakang. Lalu kita punya komanya di bawah sini lagi. Samping kiri koma untuk bilangan berikutnya ada 13. 3 dulu, lalu 1 nih. Kemudian setelah kanannya ada angka 7, lalu angka 5. Kemudian kita kurangkan. Nah, yang tidak punya pasangan seperti ini bisa kasih A saja, angka 0 langsung. Oke. 0 kurang 5 kan tidak bisa Miss pinjam. Ini 10 kurang 5 sisa 5. Ini tadi Miss sudah pinjam, maka di sini jadi 9, ini jadi 4.
9 kurang 7 dapat 2, 4 kurang 3 dapat 1, ini jadi 1. 11,25 liter. Jadi jawabannya ada di pilihan bagian B. Kita lanjut untuk soal nomor 31. Soal nomor 30, nanti berapakah ultah temannya berlangsung? Oke. Rafli pergi ke Hotel Miko untuk menghadiri ultah temannya. Total lantainya itu sebanyak 17 lantai. Rafli sekarang berada di lantai 6. Karena temannya menelpon untuk dijemput, maka Rafli turun 4 lantai, sebanyak 4 lantai. Nah, kata pertama kan dia ada di lantai 7, dia berada di lantai 6. Lalu dia menjemput temannya sehingga dia harus turun sebanyak 4 lantai, berarti berkurang nih. Lalu kemudian bersama naik sebanyak 8 lantai. Karena naik jadi tambah 8. Nah, inilah posisi sekarangnya. 6 kurang 2 berarti tadi dia berada di posisi di lantai 2 untuk menjemput temannya. Kemudian dari lantai 2 dia naik sebanyak 8 lantai sehingga sampailah di lantai 10. Maka dia berada di lantai 10 untuk acara ulang tahun temannya. Oke. Sekarang kita pindah di soal nomor 32. Ada 2/3 ditambah 3/4 ditambah 1/2. Mau kerjakan dua-dua dulu boleh. Nah, kalau di sini Miss langsung saja ya. Miss langsung jadikan penyebutnya sama saja per 12 per 12 per 12. Karena dari perkalian 2, 3, 4 ada yang hasilnya 12. 3 kalau mau jadi 12 dikali 4, maka 2-nya juga dikali 4, ini 8. 4 kalau mau jadi 12 dikali 3, maka di atasnya juga dikali 3. 3 kali 3, 9. 2 kalau mau jadi 12 dikali 6, maka di atasnya juga dikali 6. 1 kali 6, 6. Tambah. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal ditambah saja di atasnya. 8 tambah 9 dapat 17. 17 ditambah 6. 17 kita tambah 6 dapat 23 per 12. Ada di pilihan bagian D. Oke, nomor 33. Suhu di Makassar pada termometer menunjukkan 34 derajat Celcius di atas 0. Berarti positif ya. Pada saat itu Toraja ternyata 30 derajat Celcius di bawah suhu Makassar. Berapa derajat suhu Toraja tersebut? Oke. Berarti 34 kita kurangi dengan 37. Kenapa dikurangi? Karena kan dia bilang di bawah nih. Jadi pertama suhu Makassar kan 34. Lalu katanya di Toraja itu ternyata suhunya itu 30 derajat Celcius di bawah suhu Makassar. Berarti di sini adalah minus 37 karena ada kata di bawah. Nah, berarti kalau kita selesaikan hasilnya sama saja dengan minus 3 derajat Celcius. Itu jawabannya adalah C. Kita lanjut di soal berikutnya. Soal nomor 34. Min 4 pangkat 2 berarti min kali min positif. 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. Jadi dapat positif 16. Tambah 16 dibagi min 4 pangkat 2. Min 4 pangkat 2 berarti ini sama saja juga 16. Nah, di sini ada penjumlahan dan pembagian. Yang dulu dikerjakan itu pembagiannya dulu. 16 bagi 16 dapat 1. Berarti 16 ini yang di depan kita tambah 1, jawabannya adalah 17. Oke, soal terakhir, hubungkan bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan tanda pertidaksamaan. Di bagian pertama kita punya min 3 titik 1. Min 3 lebih kecil dari 1. Lalu di pernyataan kedua ada min 6 titik min 7. Min 6 itu lebih besar daripada min 1. Lalu di pernyataan ketiga ada 4 titik min 5. Lalu titik lagi apa tuh? Min 2.
4 itu positif, min 5 itu negatif, maka pasti positif lebih besar daripada negatif. Lalu min 5 dan min 2. Min 5 itu ada di sebelah kiri daripada min 2, maka dia lebih kecil. Oke. Jadi untuk pernyataan soal nomor 1 jawabannya lebih kecil. Soal pernyataan kedua lebih besar. Berarti ada di pilihan ini A salah ya. B, C juga salah. Kemudian di soal nomor 3 besar dan kecil. Oke, ada di pilihan bagian D. Oke. Jadi untuk pembahasan kisi-kisi soalnya sampai di sini. Jika penjelasan ini terlalu cepat atau ada yang ingin ditanyakan, silakan chat langsung ke B. Terima kasih sudah join. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video pembahasan kisi-kisi ulangannya. Semoga ujiannya sukses. Miss pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.